Hai, welcome to CBS Digi Channel. Bersama gua, Chandra. Kalian lagi ada di segmen See Films. Di segmen ini, gua bakal ceritain plot dari sebuah cerita dan kemudian gua review berdasarkan pengalaman pribadi gua pada saat nonton film ini. Kali ini, gua bakal bahas film dari Korea. Lebih tepatnya serial ya. Judulnya Itaewon Class. Tayang di JTBC, salah satu saluran televisi di Korea Selatan, mulai dari 31 Januari sampai 21 Maret 2020. Selain itu, film ini juga bisa kalian saksikan di Netflix ya. Total dari serial Itaewon Class ini ada 16 episode, dengan rata-rata satu episode adalah 1 jam. Jadi kira-kira kalian ngabisin 16 jam dalam hidup kalian untuk ngabisin film ini. Itaewon Class diangkat dari sebuah komik dengan judul yang sama juga, Itaewon Class, yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah drama serial. Didirect oleh Kim Song Hyun, dibintangi oleh aktor ternama Park Seo Joon sebagai Park Se-ryui, Kim Da-mi sebagai Jo Is-seo, Yo Jae-myung sebagai Jang Da-hye, dan Kwon Nara sebagai Oh So-ah. 4 karakter ini menjadi fokus utama kita ya dalam film ini. Sekarang kita masuk ke plot ceritanya. Tunggu dulu. Buat kalian yang belum nonton filmnya, kalau nggak mau ada spoiler, mending stop dulu deh. Di awal film, kita diperlihatkan dengan karakter Yeseo. Dia menceritakan bahwa ada kota bernama Itaewon. Itaewon merupakan salah satu kota besar di Korea Selatan. Kota ini merupakan salah satu tujuan wisatawan mancanegara. Di sanalah nanti film ini akan berfokus. Scene berlanjut ke sekolah Park Se-ryui. Se-ryui memiliki prinsip yang kuat terhadap hidupnya dan memiliki idealis yang tinggi. Se-ryui tidak memiliki teman, tapi dia tidak tampak seperti orang yang kesepian. Suatu hari, dia harus pindah sekolah karena ayahnya yang bekerja di grup Jangga harus pindah ke kantor pusat. Jangga dalam film ini merupakan sebuah restoran nomor 1 di Korea Selatan. Hari pertama masuk sekolah, Se-ryui membuat masalah dengan memukul teman sekolahnya, Jang Geun-won. Se-ryui tidak tahan melihat Ho-jin, teman sekelasnya, yang dipukul Jang Geun-won. Geun-won merupakan anak pewaris grup Jangga, restoran waralaba terbesar di Korea. Se-ryui yang dipaksa untuk meminta maaf dan berlutut di depan Dangge dan Geun-won bersikeras menolak permintaannya. Karena tidak mau, terpaksa dia harus dikeluarkan dari sekolah. Ayahnya pun harus keluar dari restoran Jangga karena tidak enak dengan Dangge. Dangge ini adalah pemilik dari grup Jangga ya. Dia juga mempunyai pengaruh besar di sekolahnya Se-ryui. Di sekolah ini juga kita diperkenalkan cinta pertama dari Se-ryui, Oh So-ah. Oh So-ah merupakan anak yatim yang tinggal di panti asuhan. So-ah kenal baik dengan ayah Se-ryui, karena ayahnya adalah perwakilan dari grup Jangga untuk mengurus panti tempat So-ah tinggal. Di suatu malam, Se-ryui menunggu ayahnya untuk tiba di restoran baru mereka. Berita yang mengejutkan datang. Ayahnya tewas ditabrak oleh mobil. Se-ryui sangat terpukul atas kehilangan ayahnya. So-ah yang mengetahui pelaku tabrak lari dari ayah Se-ryui memberitahukannya bahwa pelakunya adalah Geun-won. Se-ryui yang marah langsung menghampiri Geun-won di rumah sakit dan memukulnya. Se-ryui harus masuk penjara selama 3 tahun gara-gara memukul pewaris grup Jangga. Sejak saat itu, Se-ryui bertekad untuk mengalahkan Jangga. 3 tahun pun berlalu. Se-ryui bebas dari penjara dan kemudian bertemu dengan So-ah di Itaewon. So-ah kuliah di Universitas Hwangin dengan beasiswa dari grup Jangga. Se-ryui mengatakan ke So-ah bahwa akan membuka restoran di Itaewon dalam waktu 7 tahun lagi. So-ah tertawa karena Itaewon adalah salah satu kota dengan biaya hidup yang tinggi. Se-ryui tidak akan mampu mewujudkan mimpinya. Tapi So-ah tetap mendukung Se-ryui, berharap dia akan sukses. Se-ryui yang susah mencari kerja karena tidak lulus sekolah harus menjadi nelayan. Perjalanan Se-ryui menuju mimpinya dimulai. 7 tahun lewatlah sudah. Se-ryui kembali ke Itaewon dengan mimpinya membangun sebuah restoran bernama Dambam. Mempunyai 2 orang pegawai, Choi Seung-won sebagai pramusaji dan Ma Hyun-yi sebagai kepala koki.
Seungwon merupakan teman Serwi ketika di penjara. Ma Hyun-yi adalah teman Serwi ketika mereka bekerja di suatu pabrik. Ma Hyun-yi ini adalah seorang transgender ya. Ketika awal pembukaannya, Dambam memiliki penjualan yang sangat sedikit dan tidak berkembang dengan baik. Suatu hari, Serwi dipertemukan dengan sosok Jo Yiseo, seorang influencer terkenal. Yiseo yang jatuh cinta kepada Serwi ikut mendaftarkan diri di Dambam dan menjadi manajer di Dambam. Jang Geun-so, teman Yiseo yang diam-diam suka terhadapnya, juga ikut bergabung dengan Dambam. Jang Geun-so merupakan anak kedua tidak sah dari Jang Da-hye, CEO grup Jangga. Jang Geun-so ingin hidup mandiri tanpa bayang-bayang nama besar ayahnya. Selain itu, kita juga diperkenalkan dengan tokoh bernama Kim Tony, seorang keturunan Gini dan Korea. Gini adalah salah satu negara di bagian Afrika Barat ya. Kim Tony datang ke Korea untuk mencari ayahnya. Kim Tony ini tidak bisa berbahasa Inggris, walaupun secara look dia seperti orang bule ya. Tapi dia sangat fasih berbahasa Korea. Yiseo yang sekarang menjadi seorang manajer Dambam merenovasi toko dengan baik dan mempromosikan Dambam di media sosial. Penjualan pun meningkat. Hanya saja Yiseo masih merasa ada yang kurang. Yiseo meminta kepala koki Dambam untuk terus melatih kemampuan masaknya. Untuk lebih meningkatkan nama Dambam, Ma Hyun-yi mengikuti sebuah kontes memasak dan berhasil memenangkan kontes tersebut. Yiseo yang dilihat Jangga mempunyai kemampuan marketing yang mumpuni ditawar untuk bergabung dengan Jangga. Yiseo menipu Geun-won dengan merekam percakapan mereka. Geun-won membocorkan bahwa dia yang menabrak ayah Serwi dan menggunakan kekuasaan ayahnya untuk memenjarakan Serwi. Hasil dari rekaman tersebar luas di internet. Jang Da-hye yang tersudut membuat pernyataan di media bahwa dia tidak menyangka bahwa anaknya merupakan tersangka tabrak lari. Padahal yang merencanakan rencana tersebut adalah Jang Da-hye sendiri. Geun-won yang diberitakan sebagai tersangka utama dibawa ke persidangan dan akhirnya dipenjara. Jang Da-hye yang melihat perkembangan Dambam terus berusaha untuk menjatuhkannya. Dia meminta rekan bisnisnya untuk menjatuhkan Dambam. Teman bisnisnya ini menawarkan investasi palsu kepada Pak Serwi. Serwi yang menerima tawaran tersebut didemo oleh banyak investor luar yang telah menginvestasikan uangnya di Dambam. Nasib Dambam tidak diketahui untuk saat ini, entah akan tutup atau berlanjut. Di sisi lain, ternyata Kim Tony menemukan neneknya. Neneknya mengatakan bahwa ayah yang dicarinya sudah lama meninggal. Nenek Kim Tony ini merupakan pembisnis sukses dan akhirnya menawarkan investasi kepada Pak Serwi. Pak Serwi pun yang awalnya menolak, akhirnya menerima. Dambam pun berhasil dipulihkan dan berjalan sukses berkat kepemimpinan Serwi. Telah lama menyukai Pak Serwi, Yiseo selalu menunjukkan kesukaannya kepada Serwi. Tetapi perhatian Serwi selalu tertuju kepada So-ah, cinta pertamanya. Hingga pada suatu waktu Serwi menyadari bahwa perasaan ke So-ah sudah memudar. Dan dia ternyata mencintai Yiseo. Di scene lain kita diperlihatkan bahwa Geun-won telah bebas dari penjara. Dan dia menyimpan dendam yang besar kepada Yiseo. Geun-won bekerjasama dengan gangster bayaran berhasil menculik Yiseo. Serwi yang menerima SMS dari Geun-won mengejar Yiseo sampai ke sebuah hutan. Serwi yang berusaha menyelamatkan Yiseo ditabrak dengan sengaja dengan sebuah minibus dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Seungwon yang merupakan mantan gangster menduga bahwa penculik Yiseo adalah mantan bosnya. Tapi Seungwon tidak bisa berbuat banyak karena tidak adanya bukti yang kuat. Geun-won yang sangat terpukul dengan keadaannya sekarang menelpon ayahnya dengan penuh tangis dan mengatakan bahwa dia menculik Yiseo dan memberitahukan lokasinya kepada Dang-hye atau ayahnya dan berharap ayahnya bisa menghentikan perbuatan jahatnya. Tapi ternyata ayahnya tidak datang untuk mencegah perbuatan Geun-won. Serwi yang telah tersadar mengetahui bahwa dalang semua ini adalah Geun-won. Kemudian dia mengajak Seungwon untuk menghampiri Dang-hye dan menanyakan keberadaan dari Geun-won. Dang-hye bersedia memberitahu lokasi anaknya dengan satu buah syarat. Serwi harus berlutut dan memohon di depannya.
Serwi yang tidak pernah mau berlutut di hadapan Dange, rela berlutut demi menyelamatkan Yeseo. Serwi langsung bergegas bersama dengan Sungkwon menyelamatkan Yeseo. Serwi berhasil menemukan Yeseo yang kabur dari kejaran dua orang gangster. Sungkwon menghadang gangster tersebut, sementara Park Serwi dan Yeseo melarikan diri. Gunwon yang mengejar dengan mobil akhirnya bertemu dengan Yeseo dan Serwi. Di sini terjadi sebuah perkelahian antara Serwi dan Gunwon. Dengan penuh luka, Serwi akhirnya berhasil mengalahkan Gunwon. Mereka semua berhasil selamat setelah kedatangan polisi. Dambam semakin berkembang dan mereka membentuk grup bernama IC atau Itaewon Class. Grup Jangga runtuh karena Osoa membocorkan kebusukan perusahaan Jangga kepada polisi. Osoa yang keluar dari Jangga membangun bisnisnya sendiri. Jang Dahe yang perusahaannya hancur berlutut meminta bantuan dari Park Serwi. Namun Park Serwi menolaknya dengan mentah-mentah. IC akhirnya mencapai puncak kesuksesan dan memulai ekspansi ke luar negeri. Kebersamaan Park Serwi dan Jo Ye-seo menutup film ini dengan kesan romantis.